Buat buka puasa, ini adalah roti goreng mozzarella, Bang. Nanti pas kalian masak itu bakal meleleh kejunya di dalam. Wow, ya. Tuh. Tuh. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pi. So, seperti biasa ya, jadwal kita kalau bulan puasa adalah masak-masak. Memasak yang gampang, yang mudah tapi makni. Yoi nggak, Pak? Yoi. Kita mau bikin, bukan kita gue lah, karena sini gue nggak dibantuin ya. Buat buka puasa nih. Buat buka puasa, ini adalah sandwich mozzarella atau roti goreng mozzarella, Bang. Wah, deh. Jadi simpel, bahan-bahannya gampang dan gue yakin bisa bikin semua dan ini enak, men. Nggak tahu enak atau enggak karena gue belum nyoba. Ini adalah resep pertama kali gue. Semoga berhasil ya, karena setiap menu yang gue bikin itu belum pernah gue cobain sebelumnya. Jadi sekalian syuting, sekalian coba apakah menu ini bakal berhasil atau enggak pas dipakai buat buka puasa. Oke, gue bakal jelasin. Yang pertama itu bahan utamanya ada roti ya. Ini ada sisa berapa nih? Ada 6 atau 5 nih, gue nggak tahu. Habis itu ada keju mozzarella, ini juga sisa ya. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan yang sudah ada di kulkas. Ya, ini keju mozzarella. Ini main gue beli dan udah gue pakai buat bikin sambal ya, Pak. Jadi masih ada sisa setengah. Lalu sini ada white egg atau putih telur. Anjay, white egg. Kita pakai putihnya doang nanti buat merekatkan atau menempelkan si bagian-bagian rotinya. Lalu di komponen atau di bahan paling ending adalah kita punya si tepung panir. Nah biasanya ada dua jenis, ada yang lebih gede-gede bahannya, ada yang lebih kecil-kecil. Nah ini gue pengen lebih kecil-kecil, nggak supaya kenapa-kenapa karena yang gede-gede udah habis. Jadi gue beli yang kecil aja ya. Nggak ada soal yang gede, gue beli, jadi ada yang kecil doang. Nah, cuma sebelum mulai masak, sebelum kita mulai adonannya, jangan lupa klik tombol subscribe kayak begini. Halo teman-teman semua, jangan lupa buat diklik tombol subscribe, itu gratis, keles ya, jangan sampai lupa. Dan juga jangan lupa buat klik tombol lonceng yang kayak begini, supaya kalian nggak ketinggalan kalau gue habis upload video. Thank you! Nah, itu wajib banget dan gue yakin semua chipscout udah pada paham semua fungsi tombol subscribe juga tombol lonceng. Dan gue yakin yang udah subscribe, gue doain juga dapat pahala banyak di bulan puasa. Amin! Langsung kita mulai. Yang pertama ini rotinya bakal kita kupas dulu, punya pinggirannya. Kalian bisa juga beli misalkan roti yang langsung Nggak ada pinggirannya. iya, yang telanjang lah. Jadi ada bajunya. Maksudnya nggak ada pinggirannya gitu. Jadi rapi aja. Nah ini kita potong. Dan habis pap. Sorry. Aduh. Bulan puasa dong. Aduh. Jadi artinya kita potong dulu pinggirannya ya. Ini bebas kalian mau berapa biji. Kalau mau banyak boleh buat buka puasa besokannya kalian masih bisa masukin kulkas. Kalau kalian mau pakai buat dagang juga santuy. Nanti kasih komisi loyalty ke Bang Pin. Kita potong dulu semuanya ya guys ya. Kalian bisa pakai roti gandum juga sebetulnya, bebas sih. Cuman kalau misalkan kalian susah atau mungkin roti gandum agak mahal, kalian pakai roti biasa aja kayak gini. Roti kotak ya, jangan roti yang bentuknya tuh kalau yang agak bulat tuh. Iya. Yang kayak di roti yang sepedaan. Kalau agak susah nanti bikinnya. Nah ini adalah roti yang udah kita potong-potong tadi ya. Nah tuh ada 6. Selanjutnya kita bakal gepeng-gepengin rotinya pakai gelas. Nah ini gelasnya, fungsi gelas adalah untuk ngegepengin atau memipihkan si bagian rotinya. Sekali bisa pakai sendok sih, cuman kalau sendok agak repot karena masih satu-satu kan mencet-mencetnya. Ya kalau nggak kalian kalau punya gilingan atau biasa buat dipakai ngadonin tepung buat itu nggak lo, kue-kue kering itu kan ada tuh yang panjang tuh dan gini yang kayu itu juga boleh. Kalau nggak pakai beko bisa. Lu sewanya, Mbak. Lu bangun rumah lu. Yang buat paku bumi itu. Iya, sama kayak buat ngaspal tuh nggak lo. Jadi kita pipihin dulu nanti sampai dia punya semua bagiannya cukup enough. Cukup enough, iya. Cukup bahasa Inggrisnya enough. Makanya cukup enough. Segini nih. Ini yang tipis sudah gue pipihin, kita bandingin sama yang belum pipih ya. Jadi biasanya kalau yang lebih pipih dia lebih gede, Pak ya. Kalau yang belum digepengin masih kotak-kotak banget. Jadi kita pipihin dulu ya. Oke, ini udah gue pipihin semua atau gue udah gepeng-gepengin pakai gelas. Nah, sekarang langsung kita ambil bagian rotinya. Lalu kita potong si keju mozzarella-nya. Ini bebas ya, kalian mau banyak atau dikit kayak kalian sih. Kalau mau tebel-tebel banget, monggo supaya pas dimasak meleleh banget. Ya. Habis itu kita lipat dua begini rotinya, kita tutup. Lalu kita butuh sendok untuk nutup si bagian-bagian sampingnya. Jadi misalkan kalian udah lipat dua gini, kita pipihin nih. Ya kan bakal tutup gini nih.
Nah ini udah beberapa nutup bagian sini, langsung kita kasih white egg atau putih telur, habis itu kita kasih ke tepung panir. Kalian semua olesin sampai semuanya bagiannya kena ya. Lalu kita kasih tepung panir ini. Kenapa gue kasih putih telur supaya nempel si tepung panir, kalau nggak dikasih dia nggak akan nempel ke rotinya. Tuh, nanti pas kalian masak itu bakal meleleh kejunya di dalam. Ya. Dan ini tekniknya sama ke semua roti kita praktekkan. Ini udah kalian bisa langsung masak sebetulnya. Cuman kalau misalkan kalian masak banyak, kalian bisa pakai buat besokan. Jadi ini kalian masukin kulkas aja sih, aman banget. Dan gue mau bikin semua rotinya dulu ya. Oke. Seconds later. Oke, udah kita buat semua. Ya, gue yang buat, bukan kita, sorry. Jadi ini kita buat semua. Udah gue buat dapat 6 biji dan ini bisa kalian langsung masak buat buka puasa atau enggak kalian bisa langsung masukin kulkas buat buka puasa besokannya. Dan juga ini bisa pakai buat menu sarapan juga, betul ya, setelah bulan puasa. Misalkan kalian pengen pakai buat bekal sekolah atau buat sarapan sebelum kerja bisa. Jadi kalian masaknya malam, kalian masukin kulkas, paginya kalian tinggal masak doang. Jadi langsung kita ke belakang, kita masak ya, Bay. Iya. Let's go. Jadi kita panasin dulu minyaknya ya. Nanti langsung kalau udah panas kita masukin si roti tipis-tipis gini. Sengaja gue kasih tepung panir supaya nanti ada crunchy-crunchy di bagian depan. Kita masukin sekarang si rotinya. Baru pelan-pelan ya. Buat teman-teman yang masih kecil boleh minta bantuan orang tuanya supaya nggak begitu berbahaya nanti kena tangan. Kalau di lebaran dan tangan lu sakit. Ini berarti roti goreng juga bisa apa dibilangnya? Iya, roti goreng. Goreng. Buka deh nih. Jadi ini rotinya sambil langsung kita bolak-balik aja. Oh, langsung. Wah, Roti panasan. ini panas tuh. Kita goreng dulu ya sampai semuanya udah matang. Nanti kan gue update lagi. Bye. Eventually. Oke, udah jadi. Wah, ini si rotinya ya. Tadi gua agak terlalu cepet, bukan terlalu cepet ya. Terlalu lama buat masukin ke minyak panasnya ya. Cuman, jadi kayak udah panas banget minyaknya. Nah, di sini gua mau nambahin susu coklat. Di sini gua pakai susu coklat yang sasetan. Ini tambahan aja sih. Kalian boleh pakai, boleh enggak. Cuma gua mau nambahin aja karena gua ngerasa bahwa dia punya roti polos banget. Cuman keju doang ya, sama roti doang. Jadi gua mau taruh di atasnya gini. Kita cobain ya. Kita tes seberapa crunchy si rotinya. Mantap nih. Semoga kejunya meleleh banget ya. Kejunya meleleh. Cuman mungkin gue terlalu dikit kali ya ngasihnya ya. Kenapa? Itu dia melelehnya nggak sampai ujung-ujungnya. Oh iya. Lihat kan ya? Tuh. Tuh. Dia meleleh. Tapi nggak di semua bagian, Mbak. Wah, enak men. Rotinya garing banget. Cuman yang gue suka di bagian kulit depannya tuh garing tuh. Tapi di bagian dalamnya tuh masih lembut. Sekali lagi deh, gue main bawah deh yang nggak terlalu banyak kena coklat tuh ya. Coba ya. Amin. Kejunya tuh. Keju mozzarella-nya. Kayak roti yang waktu itu kita makan apa bang? Hokkaido cheese toast. Emang kalau Hokkaido kan dipanggang, ini kan digoreng. Ya ini Hokkaido versi kearifan lokal lah. Bikin sendiri. Kejunya masih ada sih, cuma gue tadi karena kurang banyak, jadi dia tuh nggak kena ke semua sisi rotinya, cuma tengahnya doang. Jadi lu meleleh cuma meleleh di bagian tengahnya doang, pinggirnya belum dapet. Buat buka puasa, gampang, enak, manis juga kan ada susu coklatnya. Menurut gua kalau misalnya kalian mau meleleh banget, mungkin keju mozzarella-nya bisa agak banyakan kali ya. Jadi di pinggirnya gak ada kasih, karena gua cuma tengahnya doang tadi gua masukinnya. Karena sejujurnya gua belum pernah nyoba resep ini pertama kali gua bikin. Jadi tadi gua juga agak-agak takut salah. Tapi ternyata rotinya enak, cuma minusnya tadi gua kejunya kurang banyak. Lu mau nyobain nggak, Mbak? Iya boleh. Cobain, Bapak mau cobain nih. Gue kurang suka coklat. Coba gue pakai ini ya. Putih. Putih aja. Monggo. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Garing sih. Crunchy-nya dapet, bagian dalamnya masih lembut. Ya, cuman emang iya bener kejunya di tengah doang. Jadi dia kurang ke gear kanan nih. Mantap ya.
Baru berasa nih kejunya, meleleh di mulut. Karena lu baru gigit yang bagian tengahnya. Tapi cukup oke lah buat lu masak sendiri di rumah gitu. Dengan maksud gue dengan makanan dengan resep yang simple ya. Iya. Cuman modal roti, keju, sama kalian pakai putih telur itu udah enak sih. Ini buat kedepannya bisa buat kreasi lu sarapan di rumah Iya ya. sih buat pagi-pagi ya. Kalau di rumah lu ada roti kan, suka nyetok roti. Dan kalian bisa misalkan buat sarapan, kalian bisa bikin malamnya menurut gue. Malamnya kalian adonin, masukin kulkas, pagi tinggal goreng doang. Iya. Terus paginya makannya sama teh gitu mantap sih men. Nice. Nilai deh Mbak, menurut lu berapa nih? Kalau secara keseluruhan? Secara keseluruhan 8. Minusnya di? Minusnya di kejunya kurang merata di dalamnya. Ada beberapa bagian tuh cuman ngegigit rotinya doang gitu. Rotinya kan gak ada rasanya, Iya, plain iya. doang. Cuman garing doang jadi rasanya. Kalau gue kasih nilai 7,5 kali ya. Kita objektif aja. Menurut gue emang kejunya kurang banyak sih. Jadi gue sensasi nama mozzarella-nya tuh kurang berasa. Iya, Jadi dan agak sepi. agak sepi. Makanya tadi gue tambahin susu coklat sama susu kental manis putih ini supaya ada rasa manis-manisnya lebih nambah aja. Misalnya kalian nggak mau bikin ini jadi manis, mungkin kalian bisa tambahin sosis dalamnya. Oh bisa juga. Kalau misalkan kalian nggak suka yang versi manis, ketika udah mateng, makannya cocok pakai mayones. Atau nggak lo mayones yang agak pedes tuh? Itu bisa tuh. Cuman selera lah. Menurut gue kalian bisa pilih sendiri mau yang pakai kayak gimana. Jadi oke, sekian video kali ini. Ini adalah resep makanan buat buka puasa versi Bang Pin. Gue mengupayakan buat selalu bikin resep yang gampang, yang mudah dan kalian bisa bikin. Pokoknya jangan lupa buat diklik tombol like kalau sudah video ini. Gunakan kalau komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate atau ngatain doang. Dan silakan klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan kalau gue udah upload resep makanan di bulan puasa. Karena gue akan sering banget bikin video-video resep di bulan puasa buat kalian semua. Jadi sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif and stay awesome. Bye-bye.